Upaya pelestarian seni tradisi kembali menjadi perhatian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan melalui kegiatan dialog wayang kulit Banjar yang digelar UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan di Gedung Balai Irung Sari, Jalan Hasan Basri, Banjarmasin Utara. Upaya pelestarian seni tradisi kembali menjadi perhatian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan melalui kegiatan dialog wayang kulit Banjar yang digelar UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan di Gedung Balai Irung Sari, Jalan Hasan Basri, Banjarmasin Utara, Baisukan, Selasa, 25 November 2025. Dialog ini menghadirkan analis wayang, praktisi seni, dan akademisi sebagai narasumber untuk membahas perkembangan, tantangan, serta masa depan wayang Banjar di tengah perubahan zaman. Analis wayang asal Yogyakarta, Ki Udreka, Waitakuni Primati usai dialog memadahkan perbedaan yang paling jelas antara wayang kulit Banjar dan Jawa terletak pada ukuran serta proporsi bentuk wayang. Perbedaan ini membuat teknik pementasan kedua jenis wayang tersebut kada dapat disamakan. Menurut Ki Udreka, wayang Banjar memiliki karakter visual khas, namun membutuhkan sentuhan inovasi dalam sistem panggung tanpa menghilangkan nilai-nilai sejarahnya. Fisik dari wayang, besar kecilnya, itu akan berpengaruh terhadap cara memainkan wayang. Kedua, karakter juga akan membedakan. Banyak sekali yang mempengaruhi tentang teknis memegang maupun memainkan wayang. Pak, kalau dari sisi permainannya Pak, sama Mas ya? Kalau wayang Jogja, tempo dulu sebetulnya seperti wayang Banjar. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah wayang Banjar itu bisa berkembang seperti layaknya wayang-wayang gaya lain? Karena di Jogja dulu juga pakai blencong, terus sekarang sudah pakai lampu. Nah, seharusnya seperti ini, seharusnya pemerintah itu harus peduli. Ini wayang yang dahulu dan ini diperhatikan, perkembangannya juga diperhatikan. Kenapa seperti itu? Tatkala wayang Banjar nanti berkembang, itu tidak akan kehilangan sejarahnya. Jadi ini yang klasik, ini yang berkembang. Audiens silahkan pilih mau nanggap wayang yang mana. Dalam pengrajin wayang kulit Banjar, Taufik Rahmat Hidayat menyatakan pentingnya pemahaman pakem dalam bercerita. Cerita dasar Nangkai Ramayana wan Mahabharata adalah pondasi yang wajib digenggam oleh para dalang muda. Pengetahuan yang utuh terhadap pakem akan memengaruhi kualitas pementasan wan menjaga keaslian wayang Banjar di mata publik. Dalang Upik berharap forum dialog ini dapat digelar pula di kabupaten kota sebagai upaya memperluas pemahaman budaya. Bahkan jika memungkinkan, wayang Banjar dapat dimasukkan ke dalam kegiatan ekstrakurikuler sekolah, sehingga pengenalan budaya dapat dilakukan secara berkelanjutan sejak usia dini. Tadi yang diambil terutama ini untuk dalang-dalang yang permula agar supaya sebelum menjadi dalang yang dikuasai adalah pakamnya tersebut. Jadi kalau mendalang yang lebih wajib itu dikuasai pakam, cerita-ceritanya, pakam Ramayana dan Mahabharata. Jadi Popik kalau ada perbedaan lah antara wayang kita. Kalau wayang kita itu kan pakai apa? Ya, kalau perbedaannya kita banyak dari wayang, bentuk tinggi rendahnya, terus lagi dari memainkannya, dari bahan, dari cara penyajiannya dan bentuk wayang kulitnya berbeda. Jadi hari ini tadi kita perbedaan wayang kulit dan wayang Jawa. Pak, mungkin ada pesan-pesan nggak untuk generasi muda nih? Pesan saya kepada terutama ke bidang terkait khususnya budaya seluruh di Kalimantan Selatan agar bisa di daerah tersendiri melaksanakan pengenalan wayang maupun kepada daerah tertentu maupun dimasukkan ke sekolah-sekolah menjenjang tingkat menengah supaya wayang
anak-anak kita dari SMP, SMA mengenal dengan wayang. Walaupun dia nggak ketujuh, jadinya akhirnya kalau kita laksanakan, akhirnya dia tertarik dengan adanya wayang kulit. Kepala Disdikbud Kalimantan Selatan Galuh Tantri Narindra melalui Kepala Seksi Promosi Dokumentasi UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan Nita Aulia menyatakan dialog budaya ini dirancang sebagai sarana pembinaan gasan para dalang muda. Materi yang disampaikan para pakar diharapkan dapat menambah wawasan serta meningkatkan kepercayaan diri pelaku seni di Banua. Tujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri dan meningkatkan kualitas terutama para dalang yang ada se-Kalimantan. Dan hari ini juga dihadiri peserta dialog terdiri dari 7 kabupaten kota, ada Tapin 2 grup, dari Kandangan, dari Kabupaten Banjar. Juga dialog ini diikuti oleh mahasiswa dari seni pertunjukan ULM. Kenapa Bu jadi menghadirkan mahasiswa? Di samping mereka menunjang ada kurikulum, mereka dapat ya mata kuliah, mereka juga dengan wayang ini mereka tertarik untuk mengenal budaya Banjar, untuk menambah wawasan mereka juga. Terus dari seni pertunjukan wayang yang mereka dapat kemas, mereka dapat banyak pengetahuan dari situ. Bu, harapannya kepada peserta Bu? Harapannya dari peserta mereka bisa mengembangkan diri dengan adanya wawasan yang diberikan oleh narasumber yang hari ini. Itu mereka bisa berkolaborasi dengan sesama grup dalang, terus mereka juga bisa mengembangkan diri untuk pertunjukan di luar daerah terutama, dan mereka dapat berpartisipasi di acara-acara tidak hanya di kabupaten mereka sendiri. Kegiatan dialog wayang kulit Banjar ini menghadirkan 3 narasumber utama, yaitu analis wayang asal daerah istimewa Yogyakarta Ki Udreka, dalang wan pengrajin wayang kulit Banjar Taufik Rahmat Hidayat, wan akademisi ULM Sulisno, serta diikuti grup-grup kesenian wayang kulit Banjar dari 7 kabupaten kota se-Kalimantan Selatan, wan mahasiswa seni pertunjukan ULM Banjarmasin.